Elshinta News and Talk. Munculnya istilah umroh mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh atau PIHU menimbulkan berbagai respon dari masyarakat dan pelaku usaha. Sebagian jemaah menilai kebijakan ini memberi keleluasaan beribadah dan kebebasan mengatur perjalanan sendiri. Namun di sisi lain, pelaku usaha haji dan umroh menilai legalisasi umroh mandiri beresiko menimbulkan persoalan baru, mulai dari perlindungan jemaah, pengawasan, hingga potensi melemahnya peran Biro Perjalanan Resmi. Bagaimana mencermati hal ini? Kami terhubung dengan Ketua Umum DPP Bersatu atau Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umroh, Muhammad Farid Aljawi, SEMH. Elshinta News and Talk. Pak Farid, ini terkait dengan umroh mandiri ya, yang sudah diresmikan. Ini bagaimana nih para pengusaha travel haji dan umroh menilai atau mencermati terkait dengan ini? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Yang pertama kita berterima kasih kepada pemerintah ya, karena begitu luar biasanya perhatian terhadap umat ya, dengan menjadi kementerian yang setara dengan Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi. Tentu ya, ini adalah bentuk layanan kepada masyarakat. Ya. Halo? Halo ya. Ya, Pak, kamu ini bentuk layanan. Ya, bentuk layanan kepada masyarakat ya, bahwa semakin besar minatnya jamaah umroh yang satu musim mencapai 1,7 juta, perlu diatur secara regulasi yang detail. Memang dasar hukum undang-undang ya, itu berasaskan 18 terkait dengan yang pertama harus berdasarkan syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, ya, profesionalitas, transparansi, kehati-hatian dan lain-lain. Serta yang terakhir adalah ya, keberlanjutan dan perlindungan. Dengan adanya umroh mandiri, ya, menurut kami ini adalah tentunya disharmonisasi kebijakan harus ada turunan yang menjelaskan kepada kami sebagai pengusaha haji dan umroh yang sekarang jumlahnya mencapai 3.000 lebih travel agent, ya, yang tentu bisa menjangkau semua masyarakat lapisan bawah. Nah, undang-undang atau permen undang-undang ini harus ada turunannya berupa permen, ya, yaitu Permen Haji dan Umroh yang memuat ketentuan petunjuk teknis tentang umroh mandiri, sehingga umroh mandiri ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mereka mengklaim umroh mandiri ya dijalankan sendiri, namun fungsi kontrolnya tidak ada, termasuk tentang keuangan. Ini akan membahayakan, sebab kami ya penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji sudah melalui verifikasi, ya, baik verifikasi melalui Kementerian Haji dan kementerian yang tahapan-tahapan ini yang memang kita lalui yang bisa menjamin bahwasannya kita sesuai dengan ketentuan. Memang kita pahami ya tentang kebijakan Arab Saudi yang kekinian bahwasannya semua serba digitalisasi. Ini memudahkan setiap orang untuk bisa ya mengakses hal tersebut. Namun ya perlindungan negara Indonesia yang akan berangkat umroh ini juga perlu diatur secara detail, sehingga kebijakan ini memang kebijakan yang benar-benar ya mengatur kita sebagai penyelenggara dan jamaah itu sendiri. Begitu Mbak Nisa. Pak Farid, ada juga yang mengkhawatirkan ya terkait dengan umroh mandiri ini terkait dengan keamanan dan pengawasannya seperti apa. Bagaimana ketika nanti di sana ada insiden-insiden ataupun kecelakaannya tidak terduga. Ini nanti atas naungan ataupun tanggung jawabnya siapa? Betul. Nah, kalau umroh mandiri ya mereka bertanggung jawabnya, tanggung jawabnya nanti siapa yang akan mengurus mereka. Karena ketika mereka sakit ya mereka tidak ada yang ngurus. Karena kalau melalui kami sudah diatur tentang ya standar layanan terhadap jamaah. Itu sudah ada. Ketika mereka sakit, mereka diantar ke rumah sakit oleh petugas. Ya, ketika mereka cuci darah,
mereka sudah diatur dan mereka bisa melayani, mereka bisa menikmati fasilitas ya dari pemerintah Arab Saudi. Tapi kalau mereka mandiri, tidak semuanya punya kemampuan bahasa Arab, tidak juga semua punya kemampuan bahasa Inggris, dan tidak semua juga bisa mereka menjalankan hal-hal ketika ada masalah yang menimpa. Nah, ini akan nanti memperluas ya tanggung jawab pemerintah jika ada masalah-masalah yang biasa terjadi ya, yang tidak ditangani oleh travel agent. Karena apa? Karena Saudi agak berbeda dengan negara-negara lain, karena begitu banyaknya setiap tahun menerima tamu yang jumlahnya sampai puluhan juta terkait umroh dan haji. Nah, dengan adanya kami ya perlu juga ada harmonisasi. Ini juga bisa berjalan, namun aturannya harus jelas. Karena kan aturannya nggak jelas. Kami khawatir dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mereka mengklaim, kita bisa melaksanakan umroh mandiri. Ya, mereka mengumpulkan uang dan uangnya ini tidak diserahkan atau belikan hotel. Ini tentu melanggar undang-undang, yang mana diatur dalam undang-undang bahwasannya penyelenggara adalah yang mendapatkan izin dari pemerintah. Penyelenggara adalah ya mereka yang bisa menerima dana dari masyarakat. Nah, kalau mereka umroh mandiri tidak ada undang-undangnya, mereka menerima dana masyarakat ketika ada masalah, ya siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini juga perlu diatur detail begitu. Pak Farid, ada juga komentar yang mengatakan seperti ini ya, umroh mandiri ini merupakan suatu langkah positif sebenarnya untuk meningkatkan akses ibadah umroh bagi masyarakat. Dengan fleksibilitas mandiri bisa menekan biaya dan menghindari ketergantungan pada biro. Tapi harus didukung regulasi yang ketat agar jemaah terlindungi dari penipuan ataupun layanan buruk. Persaingan ini seharusnya didorong industri umroh agar bisa berinovasi, bukan bergantung pada monopoli. Bagaimana menanggapi terkait dengan hal ini, Pak Farid? Betul, ya. Ini nanti menjadi seleksi alam. Bagi penyelenggara-penyelenggara yang memang juga bermasalah, bukan tidak ada. Tentu harus diedukasi apa yang menyebabkan masalah terhadap penyelenggara tersebut. Namun yang umroh mandiri juga harus diedukasi. Ya, apa umroh mandiri, bagaimana pelaksanaannya, apa hak dan tanggung jawabnya, ya sehingga nanti ada kepastian hukum yang mengatur ketika ini menjadi masalah. Gitu. Masalah ekosistem umroh haji ini memang luar biasa, perlu didetailkan. Kami sebagai penyelenggara yang setiap hari berkomunikasi, berhubungan dengan pihak-pihak tertentu di Arab Saudi, tentu ya banyak hal yang kita tangani. Contoh ada kasus, ya jamaah terbang, ya pulang dari Jeddah ke Indonesia. Ketika mereka sakit, ya, itu mereka harus diturunkan. Dan ditaruh di negara tersebut, terus pesawatnya terbang lagi. Dan itu sering terjadi. Ketika mereka umroh mandiri, siapa yang mau bertanggung jawab? Karena biaya yang dikeluarkan selama dia di negara transit dan masuk rumah sakit menjadi tanggung jawab pribadi. Kalau melalui kami yang menguruskan. Melalui Kementerian Luar Negeri, melalui Dirjen Pelindungan Masyarakat di Luar Negeri, sehingga jamaah ini benar-benar aman. Jamaah ini terjamin dan hak serta kewajibannya jelas. Memang tidak semudah itu untuk menindaklanjuti terkait dengan undang-undang yang membolehkan umroh mandiri tersebut. Oke. Berarti apa ya? Undang-undang ini sebenarnya bisa dikatakan belum terlalu matang karena belum ada turunan-turunannya seperti peraturan menteri tadi yang dikatakan. Lantas kalau menyiasati terkait dengan ini, apa dong yang perlu kita perhatikan, Pak, terkait dengan umroh mandiri? Karena kan sudah diresmikan atau dilegalkan. Ya, kita perlu duduk bersama pemerintah untuk memberikan masukan terkait dengan Permen Turunan Haji dan Umroh yang memuat ketentuan teknis apa yang boleh dilakukan oleh jamaah bukan oleh pengusaha travel yang juga diatur oleh undang-undang. Maka tadi di awal saya katakan bahwa ini ada disharmonisasi kebijakan yang akhirnya masyarakat menjadi bingung. Saya mau mandiri, ya, apa saya mau lewat travel? Gitu. Bukan berarti tidak boleh lewat travel, karena ini memang sebuah keniscayaan, semua bisa mengakses secara digital dan pemerintah Saudi pun membuka itu. Cuman ketentuan ini harus dijelaskan secara detail sehingga legal.
juga menjaga kepercayaan publik serta mencegah penipuan atau kerugian jamaah. Karena apa? Ya, kalau ada masalah yang dikenakan adalah haji dan umroh, orang taunya travel, sehingga kepercayaan publik akan berkurang. Nah, disharmonisasi ini bisa kita komunikasikan dengan kita duduk bersama. Ya, apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban, bagaimana kasus-kasus yang pernah terjadi baik di Indonesia maupun di Saudi, bagaimana ini ketika ada penipuan tiket, kita komunikasinya ke mana. Nah, ini perlu. Nah, sehingga ada kebijakan, ya kan, bisa dijalankan ketika undang-undang ini jelas begitu. Berarti untuk saat ini pengawasan pemerintah terkait dengan umroh mandiri bisa dikatakan lemah atau seperti apa, Pak? Karena mengingat tadi ya seperti yang sudah disampaikan terkait dengan mungkin kendala-kendala ataupun insiden-insiden itu juga kita masih bertanya-tanya ini siapa nanti yang menaungi atau punya bertanggung jawab. Ya tentu ya berkomunikasi ya dengan penyelenggara, dengan asosiasi, ya kita mengedukasi kepada jamaah ya, jadi supaya masyarakat jelas ya kan pijakannya. Karena apa ya, biar bagaimanapun sekarang umroh mandiri sudah sah secara hukum. Ya. Itu juga dilindungi oleh negara ya. Terus semua sistem juga akan diintegrasikan. Nah, tidak memahami secara utuh ya apa umroh mandiri tersebut. Ya, kalau kami sebagai penyelenggara A sampai Z-nya sudah didetailkan ketika jamaah mendaftar ya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya, mereka bayar berapa, DP berapa, kapan mereka manasik, kapan mereka berangkat, tanggal berapa, jam berapa, apa layanan kami, itu semua didetailkan. Tapi umroh mandiri ya mungkin tidak mendetailkan, mereka hanya berdasarkan harga yang murah saja sehingga masyarakat tertarik ya, dan dikhawatirkan yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk memanfaatkan keuntungan kelompok atau pribadi begitu. Ya, saya juga punya pertanyaan yang mungkin hampir relevan ya dengan yang disampaikan oleh Pak Farid terkait dengan legalisasi umroh mandiri. Ini kan berarti membuka ruang ya bagi korporasi global dan marketplace, entah itu dalam negeri ataupun asing, untuk langsung menjual paket ke masyarakat Indonesia tanpa melibatkan PPIU. Dampaknya apakah nanti akan langsung ya kepada ekonomi umat atau seperti apa, Pak? Karena kan sejauh ini memang sektor umroh haji telah membuka lapangan kerja sendiri nih di Indonesia dan cukup banyak pasarnya sampai saat ini. Pasarnya kita melihat sekarang ada 3.300 penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Taruhlah ada satu travel itu karyawannya 12, udah berapa puluh juta yang dipekerjakan. Apakah dengan adanya umroh mandiri itu akan hilang? Menurut kami tidak, karena ini adalah bentuk layanan dipahami oleh beberapa orang dan beberapa masyarakat perkotaan. Nah, layanan ini bukan hanya layanan fasilitas, tapi layanan ibadah. Tentu layanan ibadah ini tidak bisa secara online. Nah, ini juga menjadi peluang kami yang nanti kita perlu integrasikan. Mana yang umroh mandiri, mana yang PPU, sehingga bisa berjalan beriringan dan tidak saling menyalahkan atau saling menuding seolah-olah kami lebih benar atau umroh mandiri juga lebih benar. Maka melalui media ini kami menjelaskan bahwasannya ya perlu ya kita duduk bersama dengan pemerintah untuk memuat ketentuan juknis ya kan, umroh mandiri hak dan kewajibannya tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Ya urusan mereka mau daftar umroh mandiri atau ini sudah jelas ruangnya. Ya sehingga kami sebagai masyarakat yang juga dilindungi dan diatur oleh undang-undang mendapatkan haknya. Perlu diketahui ya untuk menjadi suatu perusahaan penyelenggara ibadah umrah itu juga melalui fase-fase ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama ya, terus Kementerian Pariwisata ya kan, Kementerian Luar Negeri, yang tahapan-tahapan itu perlu waktu, perlu biaya dan perlu orang yang mengerjakan sehingga verifikasi ini. Karena jika kita melanggar tidak sesuai dengan Tuhan harus juga divonis. Begitu pula umroh mandiri gitu.
Iya. Tapi ada beberapa lagi yang berpendapat ya Pak ya, kebijakan ini sebenarnya berpengaruh nggak sih terhadap rantai pasok ekonomi keagamaan? Seperti misalkan nih, hotel, transportasi, dan juga bimbingan ibadah kita. Karena misalkan umroh mandiri pun mungkin masih banyak ya para jemaah mungkin yang belum tahu nih, belum hafal apa sih langkah-langkah yang harus mereka lakukan ketika ada di sana. Betul. Banyak kejadian dan laporan yang masuk sama kami yang mereka niatnya umroh mandiri, berbiaya murah, namun berisiko dan menjadikan permasalahan ya terkait dengan bookingan kamar yang mereka tidak pahami sebenarnya skema bookingan kamar di sana seperti apa. Bayar yang murah, ya harusnya sekamar 8, 6 yang akhirnya tidak nyaman. Ya. Ketidaknyamanan ini tentu akan mengganggu proses ibadah. Karena tujuan orang umroh itu kan niatnya adalah ibadah. Begitu. Hal-hal yang tidak dipahami ini ya kadang-kadang mereka nilainya hanya dari sisi angka-angka saja. Jauh lebih murah, ya kan? Jauh lebih mudah. Ini hanya dipahami hanya beberapa orang. Saya kira dengan jumlah jamaah umroh yang begitu banyak, ya, dengan ketentuan yang jelas, ya, bagi para penyelenggara tidak perlu khawatir, ya, karena memang ada orang sebagian yang memilih umroh mandiri dan sebagian memilih melalui travel. Perlu diingat ya, umroh mandiri pun mereka juga harus mengambil visa. Yang mana visa ini didapatkan dari penyelenggara resmi dan mereka juga harus mendaftarkan Siskopatu, yang mana Siskopatu juga itu didapatkan dari penyelenggara resmi, begitu. Oke. Tapi kalau Pak Farid sendiri melihat ya, kita sudah siap belum sih Pak terkait dengan infrastruktur digital pemerintah ya dalam pencatatan dan mungkin dalam perlindungan jemaah ini secara efektif? Kalau ditanya siap atau tidak siap, harus siap. Karena ini sebuah keniscayaan. Hanya saja kita perlu ya duduk bersama mengatur hak dan kewajiban. Gitu. Karena apa? Bukan bicara umroh mandiri, sudah bicara haji mandiri yang mereka directly ya, dari masyarakat langsung ke pemerintah Arab Saudi melalui sistem musuh. Begitu. Nah itu yang perlu diatur sehingga yang kemarin country seperti apa yang sudah mendaftar setelah itu perlu diatur. Iya. Lantas melihat dari itu ya terkait dengan undang-undang, lantas seharusnya ada peraturan menteri atau turunan di bawahnya. Apakah ini masih ada ketimpangan Pak dalam proses penyusunan regulasi? Misalnya kurangnya pelibatan asosiasi pengusaha kah atau dalam penyusunan kebijakannya? Kalau menurut kami ya, karena kami sudah pernah mengusulkan hal-hal yang terkait dengan draft perubahan undang-undang untuk menyesuaikan apa yang menjadi harapan dan keinginan ya pengusaha di awal ya ibadah haji, penyusunan undang-undang ibadah umrah dan haji harus berasaskan keberlanjutan dan perlindungan dunia usaha. Nah, kalau dengan adanya umrah mandiri lantas akan menambah permasalahan, dengan adanya umroh mandiri terus penyelenggara jadi tidak beraktivitas, ini kan namanya tidak keberlanjutan ya. Terus juga non diskriminasi itu asal-asal itu harus masuk. Keamanan asal-asal ini juga harus masuk. Sudah pernah kami komunikasikan, maka karena sini sudah menjadi undang-undang, tentu ya kita perlu duduk bareng terkait dengan peraturan menteri dan turunannya yang mengatur secara teknis. Oke. Pak Farid, saya pengen banget ditanya terkait dengan ini ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin saya pengen bertanya lagi dan menguli lebih dalam lagi. Terkait dengan umroh mandiri ini Pak, ini apakah nantinya akan menyebabkan perpindahan nilai ekonomi ke luar negeri? Karena jamaah bertransaksi langsung ini dengan penyedia di Arab Saudi dan tidak melalui biro-biro kita. Betul, ini menjadi PR tersendiri. Ya, kalau kebijakannya dibuka lebar, mereka berangkat terus tidak terkontrol, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di Arab Saudi dengan umroh mandiri. Ya, contoh ya, dulu umroh itu begitu mudah, mereka semuanya berangkat umroh. Ternyata mereka bukan umroh, mereka sampai sana, mereka bertahan ya sampai dengan pelaksanaan ibadah haji. Setelah ibadah haji baru pulang.
Ya padahal itu melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, bahwasannya maksimum durasi tinggal di Arab Saudi dengan menggunakan visa umroh hanya 3 bulan. Nah, karena dia menunggu haji, ya sudah palang tanggung, yang penting bisa haji, mereka tinggal. Karena tidak ada yang mengkontrol, baik biro perjalanan, asosiasi atau pemerintah, ya akhirnya menjadi permasalahan. Dan nanti ujung-ujungnya begitu selesai hajian, baru dideportasi. Nah, fungsi kontrol ini menjadi penting, ya bagi kami ya sebagai penyelenggara, karena kami kontaknya langsung dengan syarikat yang di sana, bagi asosiasi yang menaungi travel haji dan umroh, dan tentu pemerintah juga. Kalau diatur secara detail, ya akan memungkinkan untuk mengurangi bahkan meminimais permasalahan yang terjadi, bukan di Indonesia tentunya di Arab Saudi. Baik. Pak Farid, terakhir ya mungkin ya, apa sih kemudian yang bisa disampaikan terkait dengan umroh mandiri ini ya? Yang mungkin juga banyak nih, saya baca juga nih di Twitter terutama di X dan juga di media sosial lainnya yang mengkhawatirkan terkait dengan umroh mandiri ini. Entah siapa nanti yang bertanggung jawab atau yang menaungi. Lantas apa sih kemudian yang bisa kita jadikan awareness untuk kedepannya? Oke, tentang mereka yang mendaftar umroh mandiri, mereka mendaftar dan uang itu dikelola benar-benar untuk membeli tiket. Ya. Terus yang kedua, ya, pastikan mereka mendaftar dan uang itu juga dibelikan hotel. Karena umroh mandiri biasanya kelompok-kelompok kecil yang mereka kenal. Jangan sampai karena dengan harga murah dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang kenyataannya akhirnya nanti juga jadi mahal juga, atau amanahnya tidak dijalankan. Nah, ini yang menjadi perhatian. Terus yang kedua, harus difahami ketika mereka mau umroh mandiri, ini dengan siapa? Lembaganya apa? Orangnya siapa? Apa yang menjadi hak dan kewajiban? Karena kalau sudah di luar negeri, sudah terbang, apalagi masuk negara transit, dan mereka tidak memahami ketentuan negara transit, ya, belum pernah berangkat, ya, kadang-kadang pesawatnya durasi transitnya pendek sehingga tertinggal, siapa yang mau bertanggung jawab dan apa kompensasinya dan hak dan kewajibannya antara jamaah dengan penyelenggara. Ya harus hati-hati dan mendetailkan. Kalau kami sebagai penyelenggara, hak dan kewajibannya jelas kami diatur undang-undang, kami punya kewajiban sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar layanan minimal. Ketika kami ada permasalahan kaitan dengan keuangan segala macam, itu aturan sudah jelas. Nah, bahkan izinnya dicabut sampai tindakan sampai hukuman pidana begitu. Baik, terima kasih Pak Farid telah meluangkan waktunya dengan El Sinta. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ketua Umum DPP Bersatu atau Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umroh Muhammad Farid Aljawi, SEMH. El Sinta News and Talk.